warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Atikasari Nugroho. Saya dari peserta magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan melanjutkan materi yang sudah kalian pelajari. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu teks prosedur? Ya, di sini Kakak akan melanjutkan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Ya. Yang pertama ada struktur teks prosedur. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pada bagian tujuan. Bagian tujuan ini pada bagian pertama ya, yaitu judul. Judul di dalam teks prosedur ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan akhir dari teks prosedur. Jadi, pada bagian tujuan ini pembaca akan mengetahui hasil apa yang akan dicapai apabila mengikuti langkah-langkah teks prosedur tersebut pada teks. Yang selanjutnya ada bagian material. Bagian material ini bisa mencakup beberapa hal seperti bahan, alat, ataupun bahan. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu? Meskipun bagian material merupakan salah satu struktur dari teks prosedur, namun tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Tidak semua teks prosedur itu memiliki bagian material atau memiliki yang mencakup beberapa hal, seperti membuat makanan atau kerajinan tangan, melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, ketiga, ada langkah-langkah dari teks prosedur ini atau langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Pada bagian struktur teks prosedur ini jelas saja sama seperti namanya, yaitu berisi tentang panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Biasanya menggunakan angka atau tanda untuk menunjukkan langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan tidak boleh acak. Mengapa tidak boleh acak atau harus urut? Karena melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, misalnya contoh membuat mie, yang langkah awalnya itu harus direbus terlebih dahulu. Jika tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, akan menghasilkan hasil yang berbeda atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan selanjutnya ada unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama ada konjungsi temporal. Di sini unsur kebahasaan. Konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung. Jadi konjungsi temporal yaitu kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau bersifat berurutan seperti yang tadi kakak jelaskan. Contoh dari konjungsi temporal ada kemudian, lalu, dan selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Misalnya contoh pada kalimat pada kata kemudian, masukkan mie, kemudian tiriskan.
Misalnya seperti itu. Ataupun lalu, pada kata lalu. Masukkan mie ke panci, lalu tiriskan. Yang kedua ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Pembaca wajib mentaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contoh dari kata kerja imperatif ini, diamkan ubi selama 5 menit, jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya. Jadi kalimat perintah. Yang selanjutnya ada verba material. Yang dimaksud dengan verba material yaitu segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, potong cabai, haluskan bahan, dan lain sebagainya. Yang mengacu pada tindakan fisik. Potong cabai, misalnya, haluskan bahan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku ini di sini segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya, tunggu sekitar 5 menit, tunggu sampai matang, dan tetap pertahankan. Jadi, berbeda dengan pada tindakan fisik tadi, verba material. Potong cabai, itu kan ada kata kerja. Tindakan fisik sama saja dengan kata kerja. Tingkah laku kata kerja tetapi tidak berupa fisik. Yang selanjutnya ada penanda atau bilangan aturan. Penanda atau urutan pada teks prosedur berupa angka atau numbering atau nomor. Namun beberapa ada yang menggunakan penanda seperti titik. Contoh pada berupa angka 1 atau numbering ya, atau nomor 1, masukkan mie ke dalam panci. Kedua, tunggu hingga matang, seperti itu. Selanjutnya ada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kenapa teks prosedur kok ada pertanyaannya? Ada. Pertanyaan ini fungsinya itu untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Jadi, pembaca ini atau yang melakukan ini mendapatkan informasi lagi lebih detail. Pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya, apakah sudah mengerti? Apakah sudah dimasukkan? Misalnya seperti itu. Itu kalimat tanya atau pertanyaan. Selanjutnya ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Pernyataan itu kalimat yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Kalimat deklaratif itu kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan atau informasi-informasi yang sesungguhnya. Fungsi dari kalimat ini untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. Terima kasih, sekian yang kakak jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat membaca. Semangat.